Kali ini, kita akan membahas sesuatu yang tidak banyak diketahui. Beberapa dalil yang selama ini dianggap sudah jelas, ternyata menyimpan arti yang mengejutkan ketika dikaji lebih dalam. Banyak orang, terutama dari kalangan muslim, yang setelah menelusuri dalil-dalil ini, mulai membuka mata. Mulai mempertanyakan, apakah yang saya yakini selama ini benar-benar seperti yang saya pikirkan? Kita tidak sedang menyerang keyakinan siapapun, tapi kita akan menelusuri teks, konteks, dan sejarah, apa kata sumber aslinya. Dan hasilnya, sungguh membuka pikiran, beberapa dalil ini mungkin tidak pernah Anda dengar sebelumnya. Jadi, jangan kemana-mana, tonton sampai akhir, karena di bagian terakhir kita akan membahas satu dalil yang sering dikutip, tapi justru bisa mengubah cara Anda melihat iman selamanya. Inilah, dalil yang mengubah cara pandang. Mari kita mulai. Muslim atau Kristen, Bang? Muslim, alhamdulillah. Muslim. Silakan, Assalamualaikum. Jangan mengucapkan assalamualaikum kepada non-muslim. Enggak apa-apa. Assalamualaikum itu untuk kesejahteraan semuanya, umat yang ada di muka bumi. Bang, Anda percaya? Sehat, Bang Edis, sehat. Sehat. Anda Islam? Gimana kabar? Sehat? Iya, Islam. Anda percaya nggak dengan Muhammad? Percaya. Muhammad mana nih? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam apa Muhammad mana? Muhammad Nabi, yang kalian ya katakan Nabi. Percaya. Oke. Dia bilang apa? Boleh nggak dia mengatakan memberi salam kepada non-muslim? Ya daripada saya bilang asakum kan nggak boleh. Ini gimana sih kita mau diskusi begini? Saudara, coba itu efeknya dikecilin dulu, Bang. Tidak seiman. Bang, efeknya dikecilin dulu, dimatikan dulu. Jangan suara yang digedein, otak yang dibesari, pikiran. Iya, ini pikirannya juga udah bagus, Bang Edis. Suara aja dibesarin, memang kaum ini toa nggak gede. Sedang. Udah begini saja, dengar. Gimana? Anda ini kan seorang muslim. Ya. Anda percaya dengan Muhammad? Percaya. Muhammad bilang boleh nggak memberi salam kepada non muslim? Saya memberikan salam pada yang saya tanya penonton. Muhammad boleh nggak? Membolehkan nggak memberi salam kepada non muslim? Nggak boleh. Nggak boleh. Terus Anda kenapa memberi salam kepada saya? Ya kita ini kan ada di media sosial. Siapa tahu yang penontonnya ada muslim juga. Mulai kau akrobat. Akrobat saja. Berhenti dulu lah kau merokok itu. Kenapa emang? Ini hak begini sendiri. Kita ini kan lagi ngomongin Allah dan lagi ngomongin Muhammad. Saya berkata tentang iman saya, Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Anda berbicara tentang Allah dan Muhammad. Mentang-mentang Allah dan Muhammad itu adalah ketua geng, jangan Anda mau ngomongnya sambil merokok. Enggak. Saya enggak bermasalah ketua geng. Saya tuh naik ini pengen nanya. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Ya, cuman mau nanya aja. Apa pertanyaan Anda? Tuhan itu esa enggak? Kalau menurut Bang Edis, kalau menurut saya Muslim, Tuhan itu esa. Satu. Bentar, ada telepon masuk. Sebentar ada telepon. Oke. Sebentar. Teman-teman tolong ya, kalau saya lagi siaran jangan ditelepon teman-teman ya. Karena terjeda, nanti saya tidak bisa mengangkat telepon. Oke. Coba jangan matikan kameramu. Enggak, tadi katanya nerima telepon. Oke. Silakan pertanyaanmu, ulangi lagi. Enggak, cuma nanya aja. Kalau menurut Bang Edis itu Tuhannya esa enggak? Kalau menurut Islam itu esa. Dah, itu aja. Dan juga dalilnya. Iya. Kalau di Muslim ada, dalilnya ada. Kalau Tuhannya Bang Edis itu esa.
Ada. Menurut apa? Di mana? Ya, jadi di dalam Bible jelas sekali dikatakan, dengarlah wahai orang Israel, Shema Yisrael. Tuhan di situ itu merujuk kepada Yod-He Vav-He atau Yahweh ya. Dengarlah wahai orang Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kata Tuhan di situ bukan merujuk kepada Allah, bukan merujuk kepada sesembahannya orang Arab, tetapi kata Tuhan di situ merujuk kepada Yod-He Vav-He. Pertanyaan selanjutnya? Udah, cuman itu aja. Tapi ada yang saya heran itu gini loh, kan Bang Edis ini agamanya Kristen, mohon maaf ya, saya nanyain agama, maaf. Itu ada bapak, ada sebentar, sebelum ke sana dulu, Bang. Sebelum ke sana, saya tanya dulu, apa Esa itu? Satu. Saya ada berapa? Ada satu. Berarti saya Esa enggak? Kalau Bang Edis itu satu, bukan berarti ya Esa. Ini satu. Gimana sih? Enggak, satu. Esa kalau itu Esa bahasa itu apa? satu. Tenang. Esa itu ya, bahasa Tuhan apa? yang Maha Esa itu satu. Oh lama Jang ditanya. Orang kamu saja. Dengar. Esa itu apa artinya? Bahasa lain dari Esa itu apa? Ahad. Ahad itu bahasa apa lagi? Pakai bahasa Indonesia yang benar dulu. Bahasa Indonesia sehari-hari. Bahasa Indonesia yang modern apa? Satu. Oke. Saya ada berapa? Satu. Bang Edis. Berarti saya Esa enggak? Sendiri, iya. Berarti saya Esa enggak? Esa. Oke, ayo angkat tanganmu. Aku bersaksi. Ayo. Bapak, ayo. Aku bersaksi. Ya, aku bersaksi bahwa Edis adalah Esa. Adalah satu. Katanya Esa. Lah kan katanya pakai bahasa coba. sehari-hari. Angkat jari Anda ke atas. Ayo, angkat jari Anda ke atas. Angkat jari Anda ke atas begini. Aku bersaksi bahwa Edis itu satu. Bahwa Edis itu satu. Wah. Edis itu satu. Oke. Ya. Nah, terus apa lagi yang mau ditanyain Bang Edis? Sekarang Allah Tuhan Anda ada satu, betul? Ya. Ya, Allah. Oke, saya juga satu, betul? Iya, Edis satu. Berarti baik Allah dan saya sama-sama satu, betul? Iya, Allah itu satu, tapi dia Esa. Iya. Kul, katakanlah, Hu Edis, Hu Ahad, Edis, Hu Somad. Jangan dirubah. Jangan dirubah ayat Al-Quran, Bang Edis. Jangan dirubah. Anda kok hanya senang satu-satu saja? Saya juga satu kok. Itu salah. Kalau Bang Edis ngomong kayak gitu salah, Bang. Sekarang saya tanya, saya ada satu enggak? Enggak, sekarang tadi kan saya yang bertanya sama Bang Edis. Gimana ini? Ya kan? Anda sudah bertanya, sudah saya bertanya. jawab. Tuhannya Bang Edis itu satu apa enggak Tuhan? Kalau kami Muslim satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ehad. Iya, udah. Nah, sekarang kalau masalahnya tahu nggak? Anda tidak tahu definisi ehad yang benar. Definisi ehad itu, nanya. Definisi ehad itu bukan satu kayak itu. telur. Gimana sih? Jadi jangan disamain dengan makhluk. Kalau Tuhan itu Bang Edis, waduh, Pak, kacau. Jangan disamakan dengan makhluk. Baik. Iya. Baik. Tuhan itu tidak ada yang serupa, makanya saya bilang tidak ada yang serupa dengan Dia. Ya. Tidak ada yang serupa dengan Allah, betul? Tidak ada yang serupa dengan ciptaannya. Oke, Allah tidak serupa dengan ciptaannya. Iya. Jumlah betul. Allah ada berapa?
Allah itu satu, esa. Satu. Saya ada berapa? Jangan nanya ke situ lagi. Kok jangan nanya ke situ? Jangan muter-muter ke sana. Katanya tidak sama dengan ciptaannya. Ternyata saya sama mirip dengan Allah. Makanya saya bilangin tadi Bang Edi, Allah itu Maha Pencipta. Bapang, tenang dulu. Siap. Kamu mengatakan tidak ada yang serupa dengan Allah, betul? Betul. Oke. Saya satu, Allah satu, betul? Betul. Betul. Saya punya dua tangan, Allah punya dua tangan, betul? Enggak. Dia tidak serupa dengan ciptaannya. Allah tidak punya dua. Baik. Apakah Allah punya tangan? Tidak. Baik. Saya tidak. Pokoknya Allah itu tidak terlihat. Ya, jangan tapi pokoknya ada di pokoknya. hati. Itu iman. Kalau pokoknya repot kita pokoknya. Iya, Tidak boleh ada pokoknya. Gimana? Kita harus menggunakan dalil. Jangan. Oh iya, ada jangan dalilnya, mengatakan Bang. pokoknya. Nih, saya balikin kamera saya dulu ya. Coba. Baik. Kita akan bacakan hadis berikut ini ya. Apakah tangan Allah itu ada dua? Iya, bahkan tangannya Allah itu kanan semuanya. Ya. Di mana Baik. Bang Edi bisa tahu ada tangan? Iya, ini ada hadis yang mengatakan bahwa Mana? tangan Allah itu semuanya adalah kanan. Mana coba? Baik. Makanya pengen tahu. Oh iya, makanya kamu kan tidak tahu Iya, makanya apa pengen isi tahu. Al-Quran. Tahu kalau isinya. Baik. Saya akan tunjukkan ayat Al-Quran hadis yang mengatakan bahwa tangan Allah itu adalah kanan semua ya. Bentar. Ambil ngopi nggak apa-apa kan Bang Edis? Nggak apa-apa, santai saja. Nih, santai ini aja. hadisnya agak sedikit panjang ya Bang ya. Iya, coba. Nih, baik. Oke, ini hadisnya ya. Kelihatan ya, panjang ya. Artinya aja. Oke, kita bacakan artinya ya. Kita bacakan artinya. Sampai selesai tapi ya Bang Edis ya. Oke, baik. Perhatikan ya, dikatakan di sini ya bahwa dan seterusnya, perhatikan nih. Di dalam Sahih Muslim, Abdullah bin Umar berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa katanya? Allah Azza wa Jalla melipat langit-langit pada hari kiamat, kemudian memegang tangan kanannya. Dia berfirman dan seterusnya. Nah, di sini dikatakan apa? Bahwa tangan Allah itu kanan nih. Perhatikan sebentar ya. Yang mana? Sabar. Tenang. Kita carikan hadisnya. Sebentar, saya tunjukkan dulu hadisnya ya. Saya tunjukkan hadisnya. Ini tulisan-tulisannya di sini nih terlalu banyak penjelasan karena memang mereka udah kalang kabut nih. Absen dulu lah. Sabar. Kabut kayak. Atau teman-teman ada yang tahu nomor hadisnya supaya saya kasih tahu dia? Sebentar ya. Allah tidak punya tangan kiri. Ya.
Nah ini nih, ya. Kelihatan ini ya nih. Hadis riwayat Muslim nih. Dan kedua tangan Allah itu kanan. Kelihatan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan dua tangan Allah itu kanan. Nah, meninggal kan? Betul nggak? Itu dari majalah Islam Syariah ya? Mulai nah itu dari mana? Iya. Dari... Lah kan saya intinya pengen tahu begini, sumbernya loh, intinya Bang begini, Edis. Bapang. Apapun yang saya katakan kepada kamu itu tidak Iya. akan percaya. Bukan nggak percaya, mohon maaf Bang Edis. Setiap muslim yang naik, kalau membantah dibilang nggak percaya, yang dibilang Bang Edis. Ya sudah, Justru kita sekarang pengen begini tahu. saja. Gini saja sekarang. Ya. Kalau misalnya terbukti bahwa Allah itu punya tangan kanan, dua-duanya kanan, kira-kira gimana? Ya berarti yang dibilang Bang Edis bener. Iya, udah gitu berarti aja. yang saya bilang benar. Terus kok kamu bilang Iya. tidak ada yang serupa dengan dia? Ya berarti kan emang manusia ada tangan kanan semua. Iya, Kan berarti Allah cacat. Waduh, bahaya Mana? Bang Edis. Jangan kayak gitu Oke, lah Allah ada ngomongnya. betis nggak? Allah punya betis nggak? Udah, jangan nanyain itu yang saya Loh, belum tahu. gimana sih nggak nanya? Ah. Ini gimana sih? Katanya Allah tidak serupa dengan makhluk. Ternyata Iya. Allah serupa dengan makhluk. Gimana sih? Allah tidak serupa dengan ciptaannya. Oke, Makanya dibilang oke. tadi kalau Apakah Bang Allah Edis punya bilang betis? tangan kanan semua. Apakah Allah punya Manusia kan betis? ada kanan, ada kiri. Ya sudah, apakah Allah sekarang punya betis? Tidak tahu. Terus kenapa Anda katakan tidak serupa dengan apapun? Ya, karena itu ajaran kami sebagai muslim. Allah Ya berarti itu kamu esa. lagi pamer dogma di sini. Ngapain Oh, kalau kita dogma? pamer itu kan di dogma? Al-Qur'an, itu kan di Al-Qur'an, di kitab kami muslim. Ada surat Al-Ikhlas. Bang, biar kita nggak debat Ya. kusir, biar kita nggak debat Ya. kusir tuh begini. Anda Gimana? kan mengatakan bahwa Allah tidak serupa dengan apapun. Nah, itu kan dogma teologis Anda, betul? Betul. Oke, mau kita uji nggak itu dogma itu atau hanya sekedar menjadi dogma saja? Walaupun bego dipercaya aja atau bagaimana? Ya, nggak apa-apa. Saya dibilang bego sama manusia nggak apa-apa. Nggak, maksud saya begini. Nggak Apakah apa-apa. itu hanya sekedar kedunguan atau kebodohan yang Anda percaya atau siap diuji? Ya, kalau untuk iman saya tidak boleh dipertanyakan. Nggak Iya, usah makanya kalau saya masalah- bilang ketika Iya. Islam dipertanyakan maka meninggallah Islam itu. Gimana? Orang Anda pengertian Esa saja Anda tidak ngerti. Di dalam Bible Tuhan itu Ehad. Apa itu Ehad? Ehad itu bukan bilangan 1, 2, 3, bukan begitu. Terus gimana? Ehad itu artinya satu-satunya. Beda, satu dengan satu-satunya itu beda. Maksudnya dia membedakan diri dari Tuhan-Tuhan yang lain. Dia makasih Kani. Dia membedakan diri dari ilah-ilah atau para Allah yang ada di Mesir ketika itu. Shema Yisrael, dengarlah wahai orang Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bahwa Yahweh itu, Yehova itu, dia Echad. Echad di situ satu-satunya. Dia beda tuh dengan para ilah-ilah bangsa lain ini. Itu arti Echad. Satu-satunya. Iya, satu gimana? Kalau satu saya juga satu. Tetapi apakah saya menjadi satu-satunya? Ada yang seperti saya, buktinya Anda. Ada yang seperti saya selain saya. Jadi saya tidak bisa dikatakan Echad. Karena apa? Karena ada yang lain yang mirip seperti saya. Nah, sedangkan di dalam Bible
Ketika ahli-ahli Taurat bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, katakanlah kepada kami, hukum manakah yang terutama?" Apa jawab Tuhan Yesus? Hukum yang pertama dan yang terutama ialah, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, Ehad. Lalu apa jawab ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Tepat sekali katamu guru, memang dia Esa dan tidak ada yang seperti dia. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, setelah ada kata-kata itu, kenapa kok bisa-bisanya Yesus itu dipertuhankan? Baik. Pertanyaan saya nih, secara pribadi. Baik. Mohon maaf nih, saudara-saudara. Nggak apa-apa, itu Kristen pertanyaan yang bagus. Nah, ini pertanyaan yang bagus, Bang Rifki. Nah, sekarang apa yang kamu maksud dipertuhankan itu? Kalau pengertian dipertuhankan maksudmu, makasih Pak Agus. Kalau dipertuhan maksudmu itu adalah menganggap Yesus adalah Bapa di surga, itu bukan pengertian dipertuhan di dalam Bible. Dipertuhan itu maksudnya membuat dirimu dikuasai oleh Dia, diatur oleh Dia, dipimpin oleh Dia, menjadikan Dia sebagai rajamu, penguasamu, pengendali hidupmu. Nah, yang harus dipertuhan itu adalah Bapa di sorga, Yesus, dan Roh Kudus. Jadi pertanyaanmu tadi, kenapa harus dipertuhan Yesus? Karena perintah Bapa di sorga. Bapa di sorga menyuruh umat manusia supaya umat manusia menaklukkan diri kepada Yesus. Jangan menaklukkan diri kepada setan, sehingga kalian mengikuti apa kata setan, tetapi menaklukkan diri kepada Yesus. Karena Yesus adalah firman yang datang daripada Dia, Sang Firman. Jadi manusia itu dimensinya hanya mendengar firman. Kita tidak melihat Bapa di sorga. Karena Dia tidak terjangkau oleh akal dan pikiran manusia. Yang sampai kepada kita itu adalah firman-Nya. Nah, firman-Nya itu turun nuzul menjadi manusia. Makanya firman-Nya itu harus kita tuhankan. Harus kita pertuhan, harus kita pertuhan Dia. Sama seperti kita mempertuhan Bapa juga. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, berarti ada Tuhan lain? Ya, bukan Tuhan lain. Dia Tuhan yang datang daripada Bapa di sorga. Jadi dia bukan sebuah otoritas yang lain, tetapi dia otoritas yang datang daripada Bapa di sorga. Justru mempertuhan Yesus adalah cara mempertuhan Bapa di sorga. Ketika kita menundukkan diri kepada Roh Kudus, menaklukkan diri kepada Roh Kudus, mempertuhan Dia, itu adalah bentuk daripada mempertuhan Bapa di sorga. Begitu pola pikirnya. Sekarang saya mau tanya nih kepada Anda. Anda kan tadi bertanya kepada saya, mempertuhan. Kenapa kok Yesus dipertuhan? Kan gitu? Nah, iya. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda. Mau nanyain mempertuhankan Muhammad. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda. Orang yang takluk, patuh, tunduk, mengikut iblis, dia sedang mempertuhan Allah atau mempertuhan iblis? Mempertuhan Allah. Nah, ini makanya selitnya itu di sini, teman-teman. Makanya diskusi, tenang dulu, tenang. Tahu nggak? Selip kita itu cuma di sini. Kalau ini beres, semuanya beres. Coba Anda perhatikan satu kali lagi nih. Ini pertanyaan Muslim tuh sekitar sini-sini saja, teman-teman. Jadi nggak ada yang lain. Makanya kalau kita sudah paham di sini, makanya Muslim itu sebenarnya sudah bertobat kalau mereka sudah paham di sini. Perhatikan, Bang. Perhatikan ya. Ya. Menurut Anda, saya yang Kristen ini, saya mempertuhan Allah nggak?
Ya gimana menurut Bang Edi sendiri lah. Nah makanya kan botolnya sudah memang kelewatan. Kalau saya kan mengakui. Tenang dulu. Enggak, sekarang Bang Edi sendiri yang mengakui. Tenang. Perhatikan. Tenang perhatikan banget. Ya, perhatikan. Apakah menurutmu semua manusia di muka bumi ini menjadikan Allah sebagai Tuhannya? Ya. Berarti orang-orang kafir, orang-orang saya sedang menjadikan Allah sebagai Tuhan saya. Ya menurut mereka gimana? Kalau saya sendiri Tuhan saya tidur Allah. Di bawah sana, Bang. Tidur di bawah sana. Nah, ini penyakitnya orang Islam di situ. Iya, mereka tidak tahu mempertuhan itu apa maksudnya. Nggak tahu mereka. Gitu loh. Ya, mau gimana? Mau begitu. Saya sudah bilang ratusan bahkan ribuan kali sudah saya bilang, kalau kalian baca Quran, baca Bible dengan benar, kalian itu akan sampai kepada satu titik kesimpulan. Cara mempertuhan Allah itu tiada lain, tiada bukan ya dengan mempertuhan Muhammad. Masalahnya kamu tidak tahu mempertuhan itu apa. Apa yang dimaksud dengan sebuah kegiatan mempertuhan? Atau perbuatan apakah yang dilakukan sehingga perbuatan itu disebut mempertuhan? Ini selipnya cuma di situ saja. Simple. Kalau kalian betul-betul mau menggunakan otak kalian, kalian pasti akan setuju bahwa umat Islam mempertuhan Allah melalui Muhammad. Gimana? Begitu di dalam kekristenan, bagaimana cara mempertuhan Bapa di surga? Gimana cara jadikan dia itu sebagai Tuhan kita? Gimana kamu mau bisa paham? Orang kepalamu saja kamu benturin ke ubin 5 kali sehari. Gimana? Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengarlah wahai orang Israel. Tuhan, nah kata Tuhan di situ itu nggak sama seperti Tuhan di dalam pikiranmu. Kata Tuhan di situ T-nya huruf besar, U-nya huruf besar, H-nya huruf besar, A-nya huruf besar, N-nya huruf besar. Di dalam Bible kalau kalian lihat huruf besar semua itu merujuk kepada YHWH. Merujuk kepada dia. Nah, kata inilah yang sering dianggap oleh orang-orang yang Kristen pun begitu. Tidak pernah baca Bible, tidak pernah buka Bible seumur hidupnya. Jadi ketika dikatakan dibuka Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-22. Ketika Yesus berumur 8 hari, lalu dia diserahkan kepada Tuhan. Ada Tuhan, diserahkan kepada Tuhan. Kalau kamu baca Bible nggak ngerti Tuhan yang dimaksud di situ apa, ya memang kamu pening. Sama seperti orang Islam pening ketika dia lihat ini ada Tuhan diserahin ke Tuhan. Ini gimana? Makanya kalau orang ngajar itu kalian pahami maksudnya. Gitu loh. Ya, silakan. Kita kasih naik ada sabar ya. Kita pilih dulu yang bagus. Ini ada coba Amiludin baru. Sekali dia belum bisa menyalakan kamera, kita turunkan. Yang bisa menyalakan kamera saja ya, yang bisa menyalakan kamera. Kita kasih naik ada Bang Jeki 03.
Silakan Bang Jeki 01 Muslim Bang. Ya Muslim. Silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Ya. Ya. Muslim atau Kristen Bang? Muslim Bang. Muslim. Bang, tadi kita ini udah ngobrol-ngobrol. Iya. Nah, sebenarnya Bang, saya ini sudah mengerti kenapa perdebatan antara Islam dan Kristen ini tidak berujung pangkal. Kenapa? Karena biasanya yang debat itu baik dari pihak Kristennya, dari pihak Muslimnya, mereka itu salah komunikasi. Gini, Orang Bang, Muslim kan tadi- mempermasalahkan, kenapa kamu mempertuhankan manusia? Kenapa kamu mempertuhankan Yesus? Betul. Nah, Jadi biasanya tadi- tenang dulu Bang, tenang. Yang Kristen Ya. pun biasanya yang diajak ngobrol juga nggak ngerti mempertuhan itu apa, karena mempertuhan itu adalah menganggap Yesus makhluk tertentu. Kamu percaya Yesus Tuhan, artinya kamu percaya Yesus makhluk tertentu. Bukan itu maksudnya di dalam Bible itu. Sekarang begini Bang, Ya. apakah semua manusia di muka bumi ini mempertuhan Allah? Mempertuhan Allah, ya. Berarti saya juga mempertuhankan Allah. Kalau Bapak, kalau penjelasan Mas Edis tadi yang sama itu, sepertinya iya, cuman bahwa itu kamu Berat tahu kan, bahwa Allah berat kan. Gini, tenang dulu ya Bang Jeki. Bang Jeki, perhatikan saya. Ini saya hampir, Ya. ini hampir ke 1000 kalinya saya membahas tema ini. Bang Jeki, di dunia ini tidak semua orang itu Islam, betul nggak? Iya betul. Oke, ada orang Hindu, ada orang Buddha, ada orang Kristen. Saya mau tanya, apakah orang Hindu menjadikan Allah sebagai Tuhannya? Kalau itu saya belum tahu Bang Edis. Nah, ini makanya buntu kalau diskusi kayak gini buntu. Ya di bawah dulu. Ya. Kalau begini kita diskusinya tuh nggak ada ujung pangkalnya. Ayo, silakan. Orang mempertuhan saja kalian tidak tahu. Ketika kalian sudah tahu apa itu mempertuhan, maka setiap mulut orang Islam itu akan mengaku Muhammad itu adalah Tuhannya mereka. Gitu loh. Makanya definisi mempertuhan itu aja sudah jelas itu. Ayo kita kasih naik Mas Dim. Silakan Mas Dim. Nyalakan kamera Anda. Ya Bang Edis, saya Kristen Bang Edis. Yang Muslim aja dikasih naik. Yang Muslim aja dikasih naik. Terus ngapain abang ngajukan permintaan naik? Ya tadi saya kepencet Bang. Saya lagi nontonin tadi. Baik, saya Makasih, turunkan Bang. ya. Saya turunkan ya. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Najib Dura. Najib Dura. Silakan Najib Dura. Halo, Edis Sidabutar. Selamat malam Najib Dura, Muslim Bang. Selamat malam. Kenapa kok temanya menuhankan Muhammad? Iya, saya Mana tanya ada dulu orang Bang, Islam Muslim. Muslim dong. Oke, Bang, itu ada sinar Bang, silau Bang. Bisa nggak Bang agak geser begini Iya. Bang? Nah, gitu dia Bang. Oke. Kalau orang Muslim kalau ngomongin Allah dan Muhammad itu sambil merokok biasa itu biasa. Karena memang Allah dan Muhammad itu pantas kalau dibicarakan sambil merokok dan minum alkohol. Karena lagi ngomongin Muhammad dan Allah. Nggak apa-apa. Oke.
Baik. Bang, saya mau tanya ini ngelanjutin yang tadi nih. Iya. Ya. Apakah semua manusia di muka bumi ini adalah Islam? Apakah semua manusia Islam Di gitu? muka bumi ini adalah seorang muslim atau dia Islam? Memang Bang Edis Islam. Kan sulit kan orang Islam ini sulit. Apakah semua orang di muka bumi itu beragama Islam? Ya enggak lah, contohnya Bang Edis kan bukan Islam. Oke. Saya bukan muslim nih. Saya tidak bukan seorang Islam. Apakah Allah sebagai Tuhan saya? Apa saya mempertuhankan Allah? Ya tanya sama Bang Edis sendiri, apakah Bang Edis mempertuhankan Allah? Memang berat. Aduh, makanya saya bilang nih, ini kata menuhankan ini, mempertuhan ini, kalau kita sudah sepakat apa definisinya, maka kita itu tidak akan berdebat lagi. Kau tuhankan Tuhanmu Allah dan Muhammad, kami tuhankan Tuhan kami Bapa, Putra dan Roh Kudus. Gitu loh. Oh, makanya kita kalau bicara umat dulu Bang, Muslim itu definisi menuhankan. Mau? menuhankan, boleh. Oke, sekarang saya tanya Bang, apakah orang Hindu menuhankan Allah? Enggak. Tidak. Apakah saya Kristen menuhankan Allah? Tidak. Nah, baik. Sekarang pertanyaannya, jikalau ada seseorang yang mengikuti setan, taat kepada setan, menaklukkan diri kepada setan, tunduk patuh mengikuti setan, apakah dia sedang menjadikan Allah sebagai Tuhannya? Tidaklah. Tidak. Lalu siapa yang dijadikan dia sebagai Tuhan? Kalau orang Muslim tetap menuhankan Allah. Kan berat. Susah. Saya tidak bilang Bang orang Edi. Muslim. Bang, dengerin Bang. Saya tidak bilang Enggak, kan Muslim. gini. Bang, dengerin dulu ya, dengerin dulu. Kita di sini tidak bicara apakah dia itu Muslim atau bukan. Tetapi jikalau ada seorang manusia, taruhlah namanya itu Fulan, oke? Si Fulan ini dia taat, patuh, tunduk, mengikuti setan. Berarti siapakah yang dijadikan dia sebagai Tuhan? Allah atau setan? Kalau orang menaati setan ya mengikuti setan, pengikut setan, bukan menuhankan setan. Menurut Anda ada nggak orang yang Pengikut. mempertuhankan setan? Enggak, sekarang gini aja Bang. Definisi Mulai Tuhan kau takut menuhan. Sebentar. Kita kalau bicara menuhankan, kita harus tahu dulu menuhankan itu apa, betul? Ya, Oke. Tuhan itu Apakah ada menuhankan itu apa? tenang. Adakah orang yang menuhankan hawa nafsunya? Ada. Ada. Kenapa dia disebut menuhankan hawa nafsunya? Orang yang menuhankan hawa nafsu itu orang yang mengikuti apa? Larangan Allah, misalnya kan Allah melarang berzina. Sebentar. Oh Allah sih, kita nggak ngomongin Allah. Kok ngomongin Allah sih? Kenapa orang tersebut dikatakan menuhankan hawa nafsu? Dia berbuat apa nih kepada hawa nafsunya? Diapain hawa nafsunya sehingga dikatakan dipertuhan? Apakah hawa nafsunya dianggap pencipta langit dan bumi? Gini, kalau mempertuhankan hawa nafsu itu, misalnya gini, Tuhan itu sudah melarang itu zina misalnya kan? Gimana? Mencuri, Jangan korupsi. ngomongin Tuhan. Kita nanti debat kusir. Mana sih? Ya, boleh. Kita ini Istilahnya- berbicara mengenai perbuatan. Betul? Betul. Menuhankan itu kan kata kerja, Ya, betul nggak? betul. Menuhankan itu kan kata Betul. kerja, mempertuhan itu kan kata kerja, betul nggak?
Betul, betul, betul. Oke, mempertuhankan artinya menjadikan dia sebagai Tuhannya, betul? Betul. Nah, menjadikan sesuatu sebagai Tuhan artinya apakah menjadikan dia sebagai sang pencipta langit dan bumi? Nah, di situ perbedaannya. Kalau nafsu tadi, hawa nafsu tadi itu berbeda. Kalau menurut bahasa Ya, di bawah dulu lah, Pak. Di bawah dulu hawa sana. nafsu Sana, itu, di bawah dulu sana. Pokoknya kita berbelit-belit muter-muter kita ini. Karena apa? Karena kamu itu menipu dirimu sendiri. Bahasa Al-Quran tuh jelas. Mereka menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan. Dijadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhan. Artinya apa? Dijadikan hawa nafsunya itu sebagai tuan. Kau jadi hambanya hawa nafsu itu. Kau menaklukkan diri, menyerahkan ketundukanmu kepada hawa nafsu itu. Itu maksudnya mempertuhan itu, Abdul. Mempertuhan itu kata yang sama. Lawan kata dari tuan atau Tuhan, lawan katanya itu adalah hamba. Jadi kamu menghambakan diri kepada hawa nafsu itu. Jadi mempertuhan itu bukan kegiatan menganggap dia sang pencipta. Itu definisi yang tidak sesuai dengan Bible dan tidak sesuai dengan Quran. Ini yang salah dimengerti oleh orang ini. Kadang-kadang yang Islam nggak ngerti, yang Kristen juga, dua-duanya orang awam yang lagi berdebat. Akhirnya kita nonton debat kusir. Mana sih gitu nih? Saya sudah berapa kali menjelaskan ini, tapi terus ada lagi nanya lagi. Kalau mempertuhan itu artinya menganggap dia sang pencipta. Contoh, apakah kamu mempertuhan Bapa di surga? Oh, saya hanya menganggap dia sang pencipta ya. Kalau hanya menganggap dia sang pencipta, artinya kita mencuri, berzina, menipu, nggak masalah. Karena kan yang penting kita mempertuhan. Yang penting kan saya mempertuhan dia. Saya menganggap dia sang pencipta. Saya mau maling kayak mau Karena apa? Karena yang penting saya mempertuhan dia. Ini makanya definisi yang sesat. Gitu loh. Ini definisi-definisi seperti ini itu muncul di dalam agama Islam, tapi ini berpengaruh ini. Definisi yang dalam Islam ini dibawa ke agama luar. Nah, banyak orang Kristen terpengaruh. Jadi definisinya menjadi definisi yang sama dengan definisi orang Islam. Memang di dalam Muhammad itu juga nggak ngerti mempertuhan itu apa. Karena kata Muhammad, barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk surga. Walaupun dia maling, walaupun dia berzina. Iya. Kalau kamu mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah, mau kamu maling, mau kamu berzina, kata Muhammad, masuk surga. Yang penting, kamu menjadikan Allah sebagai Tuhan, kamu mau maling, mau berzina, masuk surga. Karena definisi menjadikan Tuhan yaitu menjadikan Tuhan itu artinya menjadikan dia sang pencipta langit dan bumi. Setelah kamu jadikan dia pencipta langit dan bumi, maka kamu tidak harus mengikuti dia. Yang penting kamu menjadikan dia pencipta langit dan bumi. Akan kamera Anda. Oke.
Silakan. Duduk yang benar dulu Bang Zaki. Ya bentar dulu ya. Oke, coba jangan terkena lampu. Nah, gitu kan bagus. Kalau gini kan enak duduknya. Nah, terang. Ya. Bang Zaki, ketika ada dua orang berdebat, yang Islam dan Kristen, dua-duanya orang awam, maka yang kita tonton itu adalah debat kusir tak berujung. Tetapi ketika yang berdebat itu dua orang Islam dan Kristen, memang orang yang di bidangnya, maka kita akan mencapai kepada satu titik kesimpulan. Kalau kalian bertanya kepada saya, apakah saya mempertuhankan Yesus? Saya jawab iya. Iya, memang iya, betul-betul. Nah, masalahnya begini, masalahnya umat Islam itu mempertuhankan Muhammad, tetapi umat Islam tidak ngaku atau tidak sadar. Makanya kita bahas dulu yuk definisi mempertuhan. Gimana? Boleh. Oke, saya tanya nih, apakah semua orang mempertuhankan Allah? Iya, umat muslim ya. Nah, ini udah selip kita ngomongnya kayak gini, lihat nih. Apakah semua manusia mempertuhankan Allah? Tidak. Hah? Tidak. Tidak. Berarti ada yang mempertuhankan selain Allah? Ada. Oke. Ada nggak yang mempertuhankan hawa nafsu? Ada. Nah, kenapa kok bisa disebut mempertuhankan hawa nafsu? Karena terpengaruh dengan hasutan syaitan yang terkutuk tadi. Mengikuti setan atau mengikuti hawa nafsu? Mengikuti setan dan hawa nafsu. Semua diikuti itu, manusia seperti itu. Bejat itu orang seperti itu. Oke. Jadi ketika seseorang menundukkan diri kepada setan, patuh, tunduk, taat mengikuti setan, maka dia mengangkat setan itu sebagai Tuhannya, betul? Tidak sebagai Tuhan. Berarti tidak ada orang yang mempertuhankan setan? Tidak ada mempertuhankan, tapi mengikuti setan. Oke, berarti tidak ada orang yang mempertuhan setan? Yang mempertuhan itu mengikuti. Nah, ya. gimana ini orang? Berarti tidak ada, tenang. Berarti tidak ada manusia yang mempertuhankan setan. Sebentar dulu saya jelasin, boleh ya? Biar kita, Silakan. biar enak sedikit. Silakan. Biar nyambung. Nah, jadi seperti ini. Kalau yang dimaksud Edis tadi itu namanya mempertuhankan, itu jatuhnya itu namanya mengikuti, betul nggak? Jadi yang saya omongi nih muter-muter kayak kitiran. Bang Zaki, saya mau tanya aja simple sama kamu. Adakah orang-orang yang mempertuhankan setan? Iya, ada mempertuhankan setan dan mengikuti setan, ada. tapi tidak menyembah ya. Oke, sebentar, tenang. Kenapa seseorang disebut mempertuhankan setan? Karena dia mengikuti hawa nafsunya. Karena dia mengikuti setan itu, betul? Iya. Karena dia taat, patuh kepada setan itu, betul? Iya, bisa dibilang seperti itu. Oke. Jadi, perbuatan mempertuhan adalah perbuatan menaklukkan dirimu sehingga kamu takluk, taat, tunduk, patuh mengikuti sesuatu itu, betul? Ya, betul. Nah, sekarang kita sudah sampai kepada satu kesimpulan. Jadi, pertanyaan saya sekarang, saya tidak menyerahkan ketundukan, kepatuhan, ketaatan saya kepada Allah. Itulah kenapa saya tidak bisa dikatakan sebagai orang yang menjadikan Allah sebagai Tuhan, Bapa di sorga, kepada Yesus, dan kepada Roh Kudus. Makanya baik Bapa di surga, baik Yesus, baik Roh Kudus, mereka menjadi Tuhan bagi setiap orang Kristen.
Karena tidak bisa patuh, taat, tunduk kepada Bapa kalau tidak taat, tunduk kepada roh yang dihadirkan di hati dia. Karena itu cara, bentuknya. Bentuk mempertuhan Bapa di surga itu dengan cara mempertuhan Roh Kudus. Nah sekarang saya tanya sama kamu ini. Saya tanya sama kamu. Kepada siapa? Ini tidak ada masalah di situ. Yang mempermasalahkan kalian. Tenang, ini sebelum Anda tanya balik. Sebelum Anda tanya balik, ini ke sini dulu. Kepada siapa? Tenang. Kepada siapa umat Muslim menyerahkan kepatuhan, ketundukan, dan ketaatannya secara mutlak? Tergantung umat muslimnya seperti apa. Karena umat muslim yang sejati. Umat muslim yang sejati-jatinya umat muslim itu kepada siapa dia menyerahkan ketaklukan dan ketaatan mutlaknya? Kalau umat muslim yang beriman, dia kepatuhan dan ketaatannya itu diserahkan semua kepada Allah. Rasulnya nggak masuk. Rasulnya nggak masuk. Yang bertakwa. Hah? Kepada Rasulnya tidak. Kepada Rasulnya kalau kita bilang itu, kalau untuk menuhani tidak kepada Rasul, itu Anda salah. Jangan bilang menuhankan dulu. Apakah umat muslim menyerahkan kepatuhan, ketaklukan, ketundukannya secara mutlak kepada Allah saja atau juga kepada Muhammad? Kepada Allah. Kalau kepada Nabi Muhammad itu adalah mengikuti. Zaki, gimana caranya kamu bisa tunduk, bisa patuh, bisa mengikuti Allah tanpa patuh tunduk kepada Muhammad? Makanya saya bilang tadi, kita tuh mengikuti ajaran Rasulullah itu untuk menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu, Edi. Iya, makanya saya bilang teman-teman, orang muslim ini teman-teman, mereka ini sudah terjebak kepada definisi mempertuhan. Mempertuhan tuh artinya menganggap Muhammad tuh Allah, padahal bukan itu. Saya naikkan dulu sebentar. Saya naikkan dulu satu muslim sebentar ya. Ini obatnya nih. Ini muslim juga ini. Kita kasih obatnya. Ini muslim yang udah sadar nih. Ini Aldi Pamungkas ini muslim yang sudah sadar kalau Islam itu mempertuhan Muhammad. Ya silakan, Bang Aldi. Kau tuh menjebak, tapi aku menjebak gimana? Sebentar saya tanya dulu. Bang Aldi, apakah Anda seorang muslim? Iya, muslim Bang, muslim. Oke Bang, coba Bang bacakan satu ayat Al-Quran biar orang yakin Anda muslim Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'lal ladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu sana wa sanughriuka fala tansa illa ma shaa innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakirin nafa'aziz dzikra. Surat apa itu Bang? Oke, stop Bang. Surat apa itu Bang? Surat apa itu Bang? Terus? Oke. Pokoknya itu waktu dalam salat saya Bang, baca dalam salat itu. Waktu salat saya dulu. Oke. Bang, umat Islam mempertuhan Muhammad nggak? Iya, seharusnya begitu Bang. Harus mempertuhankan Muhammad. Karena Muhammad itu sifat sekalian roh, Bapak sekalian roh. Jadi sifat Muhammad itu sifat yang mulia. Jadi itulah yang harus diikuti, sifat yang mulia itu. Itulah Muhammad. Oke, jadi intinya Anda sebagai Muslim sudah mengaku bahwa Muhammad itu adalah Tuhannya orang Islam? Ya seharusnya begitu Bang. Seharusnya begitu. Tapi bagaimana dengan orang Islam yang tidak mau mempertuhankan Muhammad? Iya, Tuhannya palsu dia Bang. Nah. Udah kayak Yesus jadinya ya. Itu biar kalian tahu. Udah kayak Yesus, Muhammad udah kayak. Hancur kalau laga kami bis ya.
Bang kurang ajar juga. Ya sudah. Jadi intinya itu seperti itu. Kalian ini umat-umat yang mempertuhan Muhammad. Ya. Muhammad dah kayak Yesus. Coba Aldi, coba gimana cara nyadarin Bang Zaki ini kalau dia itu mempertuhan Muhammad? Ya, enggak bisa Bang. Ini orang-orang seperti ini kan mempertuhankan Allah, sedangkan Allah tidak ada Bang. Tidak ada dia. Dia dipertuhankan, tidak ada. Meninggal kita. Nah, ini kan. Anjir. Aduh, abang Islam apa bang? Ingin tahu juga kita kan Islam apa bang? Islam sejati. Islam sejati. Islam sejati. Iya iya. Ya sama dengan Bang Idi. Di antara rohnya Allah dengan sifat Muhammad itu satu kesatuan. Itu yang dikatakan Ruhul Kudus. Nah, itu sifat yang mulia. Meleset Aduh. Kacau Tapi intinya begini, Aldi dan juga Zaki. Kalau kita berdiskusi tentang sesuatu, kita itu tidak akan pernah sampai kepada ujung pangkal kalau kita tidak mendefinisikan atau kita tidak punya definisi yang sama tentang sesuatu yang kita diskusikan. Gitu loh. Sedangkan Tuhan satu. Sedangkan Tuhan itu satu di muka bumi ini, bukan dua. Tadi bilang Muhammad Tuhan. Ini cuman dan ini penting juga aku jadinya. Hei, dengarkan Bang Zaki. Allah dengan Muhammad itu dia adalah ruh dan sifat yang mulia. Paham? Itu aplikasinya. Makanya yang dikatakan Ruhul Kudus itu sifat yang mulia. Jadi manusia ini harus mengikuti akhlak yang mulia itu. Tapi Ya, bagaimana baru- mau mulia? baru namanya Tapi bagaimana mau betul. mulia, Aldi? Sedangkan Muhammad saja mengajarkan bohong, berbohong dalam 3 hal. Itu kan Bang, bahasa perumpamaan bahwa Muhammad itu adalah Tuhan. Jadi walaupun dia berbohong, namanya Tuhan, tidak ada berkata dosa di situ. Silakan, Nah, Saya. kan? Tidak ada masalah. Oh jadi Rasulullah itu Tuhan bang ya? Iya dong, Rasulullah itu Tuhan. Jadi Tuhannya Rasulullah siapa bang? Rasulullah itu Tuhan, gak ada Rasulullah, gak ada Tuhan lagi selain dia. Oh meleset. Tetap aja meleset. Bahkan Allah itu mempertuhankan Muhammad. Iya betul. Iya. Kalau Anda baca Al-Quran, Allah, Tuhannya Allah itu ya Muhammad itu. Makanya Allah, para malaikat, Jibril, orang-orang beriman, semuanya bersolawat kepada Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sebentar dulu bisa. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya udah Bang Aldi, udah tahu saya tuh, nggak usah disebut lagi. Bang Aldi kalau sholat takbir seperti apa? Takbir. Emangnya Al-Qur'an ada perintah salat? Oh Bang Aldi nggak sholat? Memang nggak ada Nggak perintah. sholat 5 waktu sehari? Memang nggak ada perintah di Al-Qur'an. Oh mampus kita. Jadi Bang Aldi menuhani Rasulullah seperti apa? Ya Allah ya Rabbi. Aku mulai tadi bilang sama Bang Idis hal yang sama. Kenapa kau tidak paham-paham? Oh, Cuma hal yang nama sama. beda nama kan? Iya. Beda nama kan? Oke, udah paham, Cuma Sas. hanya beda nama Iya, kan? iya. Beda nama kan? Dengan Bang Idis tadi kan? Ya paham saya. Oke. Berat ini. Hancur kita kalau ini. Sulit ini. Sulit. Al-Quran hafal ya. Tadi hafal ya.
Surat tadi hafal ya, sabis tadi ya. Surat tadi hafal ya, sabis marobikal alallazi khalaqa fasawa, hafal ya. Hafal, waktu saya bodoh waktu itu. Jadi saya menghafal Al-Quran itu untuk bacaan salat. Tetapi saya setelah menemukan kebenaran itu ternyata tidak ada perintah dalam salat. Saya hentikan semua itu. Tapi tetap saya Islam gitu. Oh, dihentikan semua itu. Berarti Al-Quran dihentikan semua ya? Ya, setelah menemukan kebenaran. Karena jalan yang lurus di dalam Al-Quran ada Isa Al-Masih. Itu yang saya pertemukan. Nah. Oh, berarti Kristen ini. Bukan Muslim ini. Salah kok, dia Kristen, Mereka sangat anti terhadap Isa Al-Masih. Isa takut umat Islam sama Isa. Iya. Oke lah. Hancur kalau ini, cukup hancur. Oke lah ya teman-teman ya. Kita kasih kesempatan yang berikutnya dulu ya. Terima kasih Bang Aldi. Terima kasih Bang Zaki. Ya inilah teman-teman ya. Seperti inilah teman-teman diskusinya. Kalian lihat sendiri ya. Memang kita ketika berdiskusi, kita itu harus benar-benar paham apa sebenarnya yang kita diskusikan gitu loh. Kita nggak bisa diskusi tanpa kita sepakat dengan definisi kata yang kita diskusikan itu. Kita harus menyamakan perspektif dulu, baru kita bisa mengambil kesimpulan. Ya silakan, Syamsul Falah. Nyalakan kamera Anda. Syamsul Falah. Ya, Muslim Bang. Ya, Bang Ade. Muslim Bang. Gimana? Muslim dong. Silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Nggak ada sebetulnya Bang Edi situ. Kalau dalam diskusi menyamakan tentang persepsi kebahasaan, Bang Edi selalu kemudian berbicara tentang kebahasaan yang tidak tepat, kira-kira begitu. Jadi tidak tepatnya di mana itu Bang? Tidak tepatnya di mana itu? Tadi soal misalnya kemudian innallaha yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu Bang Edis itu harus banyak baca. Oke. Jadi menyamakan persepsi tentang bagaimana tuh Bang Edis. Jadi menurut Anda jadi kecuali memang ada misi-misi tertentu. Kalau dalam rangka melakukan satu hal persamaan ya memang harus disesuaikan dengan bacaan-bacaan yang lebar, yang dalam gitu loh Bang Edis. Oke. Sekarang gini Bang, kita bahas mengenai tema nih. Anda sudah menyimak tadi ya? Ya sesekali, nggak terlalu lama saya. Apakah semua manusia itu menjadikan Allah sebagai Tuhannya, Pak? Apakah semua manusia itu menjadikan Allah sebagai Tuhannya? Kalau yang beriman kepada Allah pasti menjadikan Allah sebagai Tuhannya, Robnya. Saya menjadikan Allah sebagai Tuhan saya nggak? Maksudnya gimana? Maksudnya? Apakah orang Hindu menjadikan Allah sebagai Tuhannya? Ya kalau beriman kepada Allah akan menjadikan Allah sebagai Tuhannya. Keberimanan itu yang akan menjadikan Allah sebagai Tuhannya. Kira-kira begitu. Kuncinya adalah bagaimana keberimanan seseorang dalam meyakini. Tapi kalau kan ada beberapa orang kan yang tidak meyakini Allah sebagai Tuhannya juga monggo. Nggak ada masalah, kira-kira begitu. Monggo. Allah sebagai tapi Tuhan. kalau yang beriman meyakini Allah sebagai Tuhannya ya harus gitu dong Bang. Kalau ada nggak orang yang menuhankan hawa nafsu? Menuhankan hawa nafsu dalam artian gimana? Ayo dibersamakan dulu ininya. Jadi nggak ada orang yang menuhankan hawa nafsu, nggak ada berarti ya?
Iya, dalam artian kayak gimana menuhankan hawa nafsu? Itu di dalam Kan surat Al-Jathiyah nomor menuhankan hawa 23. nafsu akan berbeda dengan menuhankan Allah, ya kan? Menuhankan hawa nafsu yang seperti apa yang mau Bang Edis itu bahas? Ayo. Ada nggak orang yang menuhankan hawa nafsu menurut Al-Quran? Ada orang yang menuhankan hawa nafsu menurut Al-Quran itu. Bang Edis akan ngomong bahwa ada di dalam Al-Quran yang menuhankan hawa nafsu, kan begitu. Hawa nafsu yang kemudian dibahas misalnya di dalam Al-Quran itu berbeda Bang, dengan di menuhankan dalam Allah. Al-Quran, Itu berbeda Bang, saya mau dong. tanya begini. Saya tahu Bang, agama Islam tuh kalau ditanya pasti agama Islam tuh bubar. Agama Islam tuh persis anak ayam kalau ditanya sama seperti anak ayam ada burung elang, bubarlah anak ayam itu. Seperti itulah agama Islam ketika bertemu dengan sebuah pertanyaan. Lah, Saya tahu gimana itu. maksudnya Bang Edis? Iya gimana? Oke, makanya saya tanya. Setiap Menurut pertanyaan-pertanyaan Al-Quran, yang tenang, Bang Bang, Edis sampaikan, itu harus jelas. tenang Bang. Iya dong. Menurut jelas dong. Al-Quran, menurut Al-Quran, Ya, silakan. adakah orang-orang yang memenuhankan hawa nafsu? Mana Al-Qurannya? Surat Al-Jathiyah nomor 23. Silakan dibahas gimana? Baik ya, kita turuti ya mereka ya teman-teman ya. Berat ini Iya orang-orang kan Bang Edis ini coba ini akan mengantarkan pada hawa nafsu sama dengan Allah, pasti begitu. Saya tebak begitu. Gak ada saya mengatakan hawa nafsu sama dengan Allah, gimana? Lu bahkan ada dalam belajar Al-Quran tuh Bang Edis ada sekitar 5 metodologi. Ya, Yo, baiklah ya. dibahas, kalau mau Kan perlu. teman-teman Ya, sudah pada ayo. tahu orang Islam itu mereka tidak pernah membaca Qurannya. Mereka itu membaca huruf-huruf Arab. Kan ya? Enggak lah, kita punya tafsir, punya takwil, punya beberapa metodologi pembelajaran terhadap ini Al-Quran. Ini Al-Quran atau bukan, Bang? Al-Quran dong. Al-Jathiyah 23 ya. Coba. Ya. Coba bacakan. Ya. Coba bacakan. Ya dibaca, Bang Edis baca. Nanti saya memahami. Nanti kalau saya yang baca, Nggak apa-apa, nanti cuman saya yang ngerti Quran, Bang. Enggak lah. Ya coba. Lah, saya juga tahu. Ya, terus. Baca. Silakan baca, Bang Edis. Kenapa Anda tidak membaca Al-Quran? Tahukah kamu, wahai Muhammad, Nabi Muhammad, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Berarti menurut Al-Quran ada nggak orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Iya, sebelumnya itu menceritakan siapa? Di dalam konteks asbabun nuzul kita nggak bicarakan menceritakan siapa. Kita membicarakan ada atau tidak. Iya, kalau Al-Quran itu memahaminya dengan ayat Al-Quran asbabun nuzulnya. Ketika tahukah kamu Nabi Muhammad? Inilah orang Islam nih teman-teman. Ini udah jelas-jelas loh. Ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Ini loh, Tuhannya itu adalah hawa nafsunya itu. Abdul. Ketika orang Islam mengerti maksudnya, kenapa kok dijadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhan, pasti akhirnya dia mengakui Muhammad sebagai Tuhannya. Tobat ngomong-ngomong. Cuman kalian nggak kasihan nggak sama saya? Kalian mau ngirim bodreng? Sudah dengan bahasa yang sederhana saja mereka tidak paham. Aduh. Dalam setiap tradisi keagamaan, selalu ada momen di mana seseorang menemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang selama ini ia yakini. Fenomena ini bukan hal baru. Sejak dahulu,
Pencarian terhadap makna teks suci, dalil, dan ajaran telah menimbulkan kejutan di hati banyak orang yang berani menelusuri lebih dalam dari apa yang diajarkan secara umum. Kejutan itu seringkali bukan karena dalilnya berubah, melainkan karena cara membacanya yang berubah. Seseorang bisa bertahun-tahun menghafal ayat, mengulang dalil, bahkan mengajarkannya kepada orang lain, namun tetap belum sepenuhnya memahami konteks di baliknya. Ketika suatu hari ia menemukan tafsir baru, sejarah penulisan, atau penjelasan yang berbeda dari versi populernya, muncullah perasaan heran, ragu, bahkan terguncang. Fenomena ini menunjukkan satu hal penting, manusia seringkali lebih mewarisi keyakinan daripada menelitinya. Keyakinan diwariskan lewat kebiasaan, budaya, dan otoritas. Namun ketika seseorang mulai membuka teks secara langsung, tanpa filter tradisi, maka ia berhadapan dengan bentuk paling mentah dari ajaran itu sendiri, dan disitulah realitas baru muncul. Keterkejutan ini bisa datang dalam berbagai bentuk. Ada yang terkejut karena menemukan bahwa beberapa dalil yang sering dikutip ternyata tidak sesederhana artinya. Ada yang kaget karena menemukan perbedaan antara teks dan tafsir, antara makna asli dan pemahaman populer. Dan ada pula yang baru sadar bahwa sebagian besar keyakinan masyarakat dibangun bukan di atas teks, melainkan di atas interpretasi panjang yang diwariskan turun-temurun. Dalam konteks ini, keterkejutan bukanlah hal negatif. Ia adalah tanda bahwa seseorang mulai berpikir sendiri, bahwa ia tidak puas dengan jawaban siap pakai, dan mulai menggali akar dari setiap ajaran. Sikap seperti ini sebenarnya adalah inti dari pencarian intelektual yang sehat. Setiap agama besar lahir dari proses pencarian panjang, dari dialog, debat, perenungan, hingga pergumulan batin yang jujur. Kebenaran tidak pernah muncul dari kepatuhan buta, melainkan dari keberanian untuk menelusuri dan memeriksa. Namun, reaksi terhadap keterkejutan ini seringkali beragam. Sebagian orang memilih menutup diri, karena takut dianggap menyimpang. Sebagian lain berusaha menyeimbangkan antara keyakinan dan pengetahuan baru. Dan ada pula yang menjadikan pengalaman itu sebagai titik balik untuk memahami kembali iman dengan perspektif yang lebih luas. Dalam psikologi agama, fase ini disebut sebagai krisis keyakinan, sebuah masa di mana sistem kepercayaan seseorang diuji oleh informasi dan pengalaman baru. Meskipun terlihat mengguncang, sebenarnya krisis ini bisa menjadi fase pertumbuhan spiritual yang sangat penting. Sebab iman yang matang tidak lahir dari hafalan, tapi dari pergulatan antara keyakinan dan pemahaman. Dari sisi akademik, fenomena keterkejutan terhadap dalil juga dapat dijelaskan melalui perbedaan antara doktrin dan hermeneutika, antara apa yang diajarkan dan bagaimana teks itu dipahami. Setiap dalil memiliki konteks sejarah, sosial, dan budaya tertentu. Ketika konteks itu tidak dipahami, dalil bisa ditarik ke arah yang keliru, dan maknanya menyempit. Namun begitu konteks dibuka, teks yang sama bisa menampakkan kedalaman yang tak terduga. Contohnya terlihat di banyak tradisi, di mana ayat-ayat atau dalil yang dulu dianggap bersifat mutlak ternyata memiliki ruang interpretasi yang luas. Para sarjana dan penafsir dari berbagai zaman menunjukkan bahwa makna teks suci tidak pernah berdiri di ruang hampa, selalu terkait dengan keadaan masyarakat dan tantangan zamannya. Ketika pembacaan modern mencoba menafsirkan ulang dengan pendekatan historis dan linguistik, hasilnya seringkali membuat orang-orang awam terkejut. Namun justru disitulah letak kekuatan sebuah ajaran. Kebenaran sejati tidak runtuh hanya karena dibaca dengan cara yang berbeda. Ia tetap kokoh, bahkan semakin terbukti kuat ketika diuji dari berbagai sudut pandang. Sayangnya, tidak semua orang siap menghadapi proses ini. Dalam banyak kasus, keterkejutan justru berubah menjadi ketakutan. Orang mulai merasa seolah imannya diserang, padahal yang terjadi hanyalah perubahan sudut pandang terhadap teks. Reaksi ini wajar, karena manusia cenderung mencari kepastian. Namun kebenaran bukanlah sesuatu yang statis, ia selalu menantang manusia untuk berpikir lebih dalam. Fenomena keterkejutan terhadap dalil menunjukkan adanya jarak antara tradisi dan teks asli. Semakin besar jarak itu, semakin besar pula potensi keterkejutan ketika seseorang akhirnya menelusuri sumbernya. Tetapi hal ini bukan alasan untuk menolak pencarian. Sebaliknya, ini menjadi panggilan untuk mendekatkan diri pada sumber kebenaran yang sejati, melalui pengetahuan yang jujur dan terbuka. Kita hidup di era informasi, di mana kitab, tafsir, dan referensi kuno kini dapat diakses dengan mudah. Oleh karena itu, munculnya kesadaran baru di kalangan pencari kebenaran adalah hal yang wajar.
Semakin banyak orang yang kini membaca langsung teks-teks keagamaan dan menemukan bahwa maknanya tidak selalu seperti yang mereka dengar di mimbar atau pelajaran lama. Sebagian merasa bingung, sebagian merasa tercerahkan, namun hampir semua sepakat bahwa pengalaman itu membuat mereka berpikir lebih kritis. Dan di titik itulah terjadi transformasi penting. Keterkejutan berubah menjadi kesadaran, rasa bingung berganti menjadi rasa ingin tahu. Orang mulai menyadari bahwa memahami ajaran bukan sekadar mengutip dalil, tapi juga menelusuri maknanya dengan tanggung jawab intelektual dan moral. Ketika manusia sampai pada tahap ini, ia tidak lagi melihat agama hanya sebagai aturan, tapi sebagai jalan pencarian. Dalil bukan lagi alat untuk membenarkan pendapat, tapi cermin untuk memahami kebenaran yang lebih besar. Kejutan yang semula mengguncang justru menjadi jembatan menuju pemahaman yang lebih dalam dan autentik. Pada akhirnya, setiap manusia yang mencari kebenaran akan mengalami momen keterkejutan seperti ini. Itu adalah bagian alami dari perjalanan intelektual dan spiritual. Tidak semua orang akan sampai pada kesimpulan yang sama, tapi semua akan sepakat bahwa mengetahui lebih banyak selalu lebih baik daripada berhenti bertanya. Dan mungkin, inilah inti dari fenomena ini, bukan tentang siapa yang benar atau salah, tapi tentang keberanian untuk menghadapi kenyataan bahwa kebenaran selalu lebih besar dari yang kita duga. Kebenaran tidak pernah takut diperiksa. Ia tidak hancur oleh pertanyaan, justru diperkuat olehnya. Maka keterkejutan bukan tanda kehancuran iman, melainkan tanda kehidupan akal. Dan bagi siapapun yang pernah merasa terguncang karena menemukan makna baru dari dalil yang ia yakini, sadarilah, itu bukan akhir dari kepercayaanmu. Itu adalah awal dari pemahaman yang sesungguhnya. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Salam murid Kristus.